Kenapa? Lima tanzilu ala syirarin nas qol inama ana tabibun udawil mardo. Saya ini ibarat dokter, di mana-mana dokter itu yang ngobati orang sakit. Terus ada sahabat yang pilihannya itu tegas. Walhasil saking tegasnya itu ditanya sama sahabat lain namanya Abdurrahman bin Auf, yang keras namanya Sayyidina Umar. Ketika ditanya, Sayyidina Umar jawabnya itu unik. Ya Abdurrahman, wawah laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fillah. Summa staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah. Fa'inal makhraj. Faqama Abdurrahman yabki yajurru rida'ah yaqulu biyadihi ufillahum ba'dak. Jadi saya beri analogi. Kalau kita punya keluarga yang nakal sekali. Misalnya perempuan yang sering pacaran seenaknya, nakal sekali. Kita sebagai keluarga, sebagai orang tua atau paman atau pakde, pokoknya keluarga. Kalau Anda terlalu keras, maka ponakan Anda tidak pernah main ke Anda. Anda tidak punya kesempatan bina dia, karena Anda terlalu keras. Dolan ke Anda aja nggak berani. Tapi kalau Anda terlalu lunak, maka dianggap melegitimasi dia pacaran. Dia main ke rumah kamu dengan cowoknya, ndak kamu tegur, macak yang nggak bener ndak kamu tegur, pakaiannya seronok ndak kamu tegur. Maka dia mengira, wah Pak D saya yang Kiai membiarkan saya, itu dianggap legitimasi. Jadi kalau terlalu lunak dianggap melegitimasi kebatilan, terlalu keras, orang seperti ini tidak akan bersentuhan dengan Anda sehingga Anda tidak bisa bina. Sehingga kata Sayyidina Umar, berpikir kayak saya ini susah kan. Saya terlalu keras, juga takut Allah, sikap ini ditegur Allah, karena tadi kalau terlalu keras tidak punya kesempatan bina, kalau terlalu lunak saya juga takut ditegur Allah, karena itu dianggap melegalkan kemaksiatan atau kemungkaran. Fa'inal makhraj, sebenarnya kita jadi manusia itu tidak punya banyak pilihan, tidak punya banyak jalan keluar, tidak banyak solusi. Lalu intinya hidup ini kita harus jaga jaga perdamaian, jaga apalah. Makanya di sini merawat dengan cara pembangunan. Karena Mbah Mun dulu sering guyon, kadal fakru ayakuna kufran, kalau beliau nafsirkan fakir itu radoso, fakir itu takdir kan. Sing mari dosa gampang muring-muring kan. Jadi kata itu sebenarnya fakir itu enggak masalah, cuma bawaan orang fakir itu gampang emosi. Misalnya gini, Anda punya pembantu mecahkan piring satu, saat itu Anda punya uang 100 juta, kayaknya tidak gampang marah. Ya kalau piring itu pecah, padahal nggak sengaja, pas itu uang Anda tinggal 10.000, mau beli rokok tidak kuat, mau belanja tidak kuat, itu kayaknya piring tidak usah pecah saja, bawaannya sudah kudu marah. Gitu. Makanya terus banyak rapat-rapat gampang marah ya karena nggak dikasih uang itu yang itu yang masalah itu. Jadi tapi yang ikhlas ya alhamdulillah. Yang realistis bahwa uang penting ya banyak. Jadi itu antara orang ikhlas dan orang realistis. Tapi apapun itu dari cerita-cerita di kitab ini atau khazanah-khazanah ini, semua perilaku orang-orang dulu, Nabi Isa, para wali songo, para guru-guru kita, ya utamanya Kiai Haji Maimun Zubair yang didikannya tentu membentuk saya, Kiai Haji Mustafa Akil membentuk semua teman-teman yang alumni, itu tidak ada tradisi menganggap orang yang beda dengan kita ini musuh. Ini penting karena memang bapak saya dulu kalau ngandani saya itu Kiai itu bengkel, nak rawani dandani sepeda rusak ora usah jadi kiai gitu. Jadi kiai itu bengkel, kalau nggak terima motor rusak ya nggak usah jadi bengkel, jadi dealer saja, jual yang baik tok gitu. Jadi ini penting saya utarakan sehingga sebetulnya memang beragama ya, menjaga kemajmukan, menjaga Indonesia itu harus berhati besar. Yang terakhir ayat yang sering diulang-ulang Mbah Maun itu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahu. Allah yang Tuhan saja menyikapi orang zalim itu pilihannya dua, bisa Allah menyiksa, itu wilayahnya Allah karena dia yang Tuhan. Kedua memberi tobat. Jangan-jangan kita menvonis dia buruk kemudian ternyata Allah memberi tobat. Dulu orang-orang yang musuhi Rasulullah yang kita kira su'ul khotimah ternyata banyak yang akhirnya ashabu Rasulillah menjadi sahabat-sahabat Nabi yang luar
biasa. Dulu perang Uhud Nabi kalah itu karena panglima mereka itu Khalid bin Walid, tapi akhirnya Khalid bin Walid itu masuk apa? Islam dan menjadi panglima yang luar biasa. Sayyidina Umar dulu musuhi sekali sama Nabi. Dan dia ketemu Nabi itu mau niat bunuh, tapi itu awal dari dia masuk Islam. Dia mau bunuh Nabi terus ketemu temannya, kamu kemana? Saya nyari Muhammad karena dia merusak agama kita, kata Umar. Tidak usah nyari Muhammad, adik kamu sekarang sudah ikut aliran, ya zaman itu disebut ikut agama Muhammad. Setelah ke adiknya, ternyata adiknya baca Quran sama suaminya, kemudian itu menjadi awal Islamnya Sayyidina Umar. Kita tidak pernah tahu. Awal Islamnya Umar itu setelah ingin mencari Nabi, ingin membunuh Nabi. Tapi ketemu temannya, terus diingatkan adiknya sudah Islam, dijemput, kemudian malah akhirnya dia masuk Islam. Khalid bin Walid itu dalam banyak khazanah disebut dia masuk Islam itu karena melihat orang Islam kalah. Dia dengar-dengar, ya memang dengar, kalau Rasulullah itu pesan jangan pernah kamu keluar dari gunung. Setelah turun dari gunung, akhirnya orang Islam kalah. Itu Khalid bin Walid terus dia awalu, kata beliau, pertama yang menjadikan saya Islam itu gara-gara peristiwa itu. Ini orang luar biasa. Sahabatnya saja kalau melanggar aturannya ditegur Allah, diberi sanksi. Apalagi orang lain. Terus dia kepikiran akhirnya masuk Islam. Jadi Mbah Mun berkali-kali bilang, Allah yang Tuhan saja, yang otoritas segala di tangannya itu, kemungkinan memperlakukan orang zalim itu bisa memberi tobat atau menyiksa. Kenapa kita semangat kita hanya membayangkan orang zalim itu disiksa, padahal bisa saja Allah memberi tobat. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melihat orang yang sangat buruklah perilakunya sama Rasulullah. Nabi malah berdoa, wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan kaum saya ya Allah karena mereka seperti itu karena tidak tahu. Jadi saya mohon ya merawat untuk kemajuan, merawat kemajmukan untuk kemajuan itu ya kira-kira gitulah. Orang kalau hak kemanusiaannya tersampaikan, hak-haknya sebagai warga kesampaian, hak-hak sebagai warga negara juga kesampaian. Insya Allah disuruh atau diminta melaksanakan kewajiban juga mau. Kita tidak perlulah tahu urutannya, diberi haknya dulu baru diwajib-wajibkan apa diwajib-wajibkan dulu baru diberi haknya. Itu nanti kalau debat terus selesai. Yang jelas saya mohon semuanya biasa mendengar. Saya sering ditanya, Gus kok jarang datang di rapat-rapat penting. Saya mesti bilang analogi gini, kalau ada menteri rapat ketahanan pangan, ya bagus. Tapi yang Pak petani-petani tidak usah rapat nanam padi, itu sudah di atas rapat tuh. Karena barokahnya nanam padi otomatis ada ketahanan apa? Pangan. Daripada rapat terus tapi nggak pernah nanam padi. Ada rapat mempertahankan mazhab ahli sunnah wal jamaah rapat terus. Saya tidak pernah rapat tapi baca kitab terus tentang ahli sunnah wal jamaah. Dan makanya ini ada bahwi rapat terus kemajuan P3 tapi tidak pernah turun ke bawah. Orang mau P3 sing didelok ya kiai-kiai itu. Kiai ini P3 mele P3 bukan karena hasil rapat. Ini kebuatan gojol biasa mawon. Maksudnya cara kula niku ya sing rapat nggih monggo, tapi sing langsung aksi nggih monggo. Karena ya tadi dalam dakwah itu pilihannya banyak. Saya kira demikian ini khazanah yang saya terima ya, saya serap dari ajaran-ajaran Kiai Haji Maimun Zubair. Memang beliau itu sering cerita gimana menghadapi orang-orang yang beda pendapat, beda kultur, supaya kemasmukan ini terjaga secara baik. Karena kalau sudah terjaga secara baik, itu kita bisa hidup damai, karena diantara ciri kita adalah memang dari dulu-dulunya, saya ulang lagi, dari dulu-dulunya kebaikan itu harus kita jaga. Masyhur itu di hadis-hadis tentang hakul jiron, ada tetangga yang punya 3 hak kata Rasulullah. Yaitu dia tetanggamu, dia seagama dengan kamu, dia keluarga kamu, berarti punya 3 hak. Ada yang punya 2 hak saja.
dia seagama dengan kamu, dia tetanggamu, tapi dia tidak sedarah sekeluarga dengan kamu. Ada satu, tapi tetap punya hak, yaitu dia tetangga kamu, senegara dengan kamu, tapi ya tidak keluarga kamu, ya beda dengan agama dengan kamu, tapi tetap punya satu